Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Arif Rahmatullah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tugas presentasi kelompok pada ruang kolaborasi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 11. Adapun anggota kelompok 2 ini terdiri dari pertama, saya Arif Rahmatullah dari SMP Negeri 4 Cibeber, Kabupaten Cianjur bertugas sebagai pemateri. Yang kedua, ada Bapak Ido Arianto dari SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur bertugas sebagai notulen. Yang ketiga, Ibu Rika Pepriani dari SMP IT Al Hanif Cibeber dengan tugasnya sebagai host atau moderator. Yang keempat, ada Ibu Apriani dari SMK Sidikin Cibeber Cianjur bertugas sebagai penanya. Kemudian ada Ibu Cucu Subadria dari SD Tegal Sari Cikalong Cianjur bertugas sebagai penjawab. Ada Ibu Lisna Fitriani dari SD Tegal Asem Cibeber Kabupaten Cianjur bertugas sebagai co-host atau pengatur waktu dan pengatur presentasi. Pengantar materi. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengakar pendidikan pada budaya lokal, menghargai warisan budaya sendiri, dapat meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai lokal. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di sekolah atau di kelas sesuai konteks lokal sosial budaya daerah yang dapat diterapkan. Pertama, apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mungkin kami tidak memiliki lokasi fisik dan tidak dapat mengalami konteks sosio-kultural secara langsung dan menyeluruh. Namun kami selaku guru berusaha untuk dapat mengakses dan memproses informasi dari berbagai sumber untuk mempelajari tentang budaya dan tradisi di Cianjur dan berbagai daerah tempat kami bekerja. Apalagi Cianjur sendiri sudah memiliki pilar budaya yaitu Ngaos, Mamaos, dan Maenpo yang harus diadopsi dan diterapkan dalam pendidikan berdasarkan perda dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pemahaman kami tentang Cianjur, beberapa kekuatan konteks sosiokultur yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu religius. Kebanyakan masyarakat Cianjur beragama Islam dan memiliki nilai-nilai religius yang kuat dan dulu pernah menjadi gerbang marhamah kota santri non-Islami. Nilai-nilai agama ini seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan karakter. Yang kedua yaitu gotong royong. Semangat gotong royong sangatlah kuat di masyarakat Cianjur. Saling bahu-membahu dalam berbagai kegiatan seperti membersihkan lingkungan atau kerja bakti, membangun masjid, dan mengadakan acara bersama. Nilai ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kerjasama dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kearifan lokal. Masyarakat memiliki kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, seperti pengetahuan tentang alam, pengobatan tradisional, dan cara menyelesaikan konflik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus berakar pada budaya dan kearifan lokal sehingga dapat menghasilkan individu yang berkarakter dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Kemudian, semangat juang. Masyarakat Cianjur memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ketika misalkan Hari Kemerdekaan Indonesia, masyarakat Cianjur berbondong-bondong untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan kemerdekaan. Lalu, penghargaan terhadap alam. Masyarakat Cianjur memiliki karakter kuat menghargai alam. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, menanam pohon dan merawat hutan,
Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya edukasi tentang melestarikan alam, rasa cinta terhadap alam, dan menjaga kebersihan lingkungan dan perilaku hidup berkelanjutan. Mandiri. Masyarakat Cianjur memiliki karakter kuat dalam kemandirian yang selalu bersikap dan berperilaku tidak bergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya kemandirian, menghargai diri dan bersikap dan berperilaku tidak bergantung kepada orang lain sebagai makhluk individu. Kemudian soal yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya daerah. Kekuatan konteks sosiokultural ini dapat menjadi modal berharga dalam mewujudkan pendidikan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut beberapa hal yang dapat dikontekstualkan dan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur di Kabupaten Cianjur. Pertama, ada religius. Penerapannya, pembacaan doa sebelum dan sesudah belajar, sholat duha bersama, menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur berdasarkan ajaran agama. Nilai yang dikuatkannya yaitu iman dan takwa, kejujuran dan saling menghormati, dan akhlak mulia. Yang kedua yaitu gotong royong. Penerapannya mengadakan kegiatan gotong royong, membersihkan sekolah dan lingkungan sekitar secara rutin, membiasakan kerjasama dan menyelesaikan tugas kelompok dalam proyek belajar. Nilai yang dikuatkannya yaitu semangat kekompakan, peduli sosial, dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya yaitu kearifan lokal. Penerapannya bisa diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler silat, tari daerah atau tari tradisional, pengenalan permainan lokal tradisional, kewirausahaan atau SPW. Nilai yang dikuatkan, mencintai dan menghargai budaya lokal, identitas diri, penghargaan terhadap tradisi. Kemudian ada semangat juang. Penerapannya mengadakan kegiatan yang menumbuhkan semangat juang seperti pentas drama perjuangan kemerdekaan, kunjungan ke museum sejarah, dan lomba pidato pahlawan. Nilai yang dikuatkannya yaitu nasionalisme, patriotisme, keberanian, dan pantang menyerah. Lalu ada penghargaan terhadap alam. Penerapannya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar seperti berkebun di sekolah, mengamati ekosistem, melaksanakan kegiatan penanaman pohon dan merawat tanaman sekolah, mengadakan edukasi tentang kelestarian alam, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nilai yang diperkuat yaitu rasa cinta terhadap alam, kepedulian terhadap lingkungan, dan perilaku hidup berkelanjutan. Yang terakhir yaitu mandiri. Penerapannya bersikap dan berperilaku tidak bergantung kepada orang lain. Siswa membuang sampah pada tempatnya tanpa harus disuruh, berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Nilai yang dikuatkannya yaitu tanggung jawab, kreatif, dan inisiatif. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di sekolah atau di kelas sesuai konteks lokal, sosial, budaya daerah yang dapat diterapkan. Dari beberapa pemikiran-pemikiran yang sudah kami lalui di dalam kelompok, maka kami memilih satu kekuatan yang dapat diterapkan di sekolah yaitu gotong royong. Semangat gotong royong sangatlah kuat di masyarakat Cianjur, saling bahu-membahu dalam berbagai kegiatan seperti membersihkan lingkungan, kerja bakti, membangun masjid, dan mengadakan acara bersama. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kerjasama dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Adapun nilai yang dikuatkannya yaitu semangat kekompakan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama. Apa tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah? Tantangan yang akan dihadapi saat menerapkan kekuatan lokal ini yaitu yang pertama, pemahaman yang belum menyeluruh, kemudian kurikulum yang masih berorientasi pada tes, budaya belajar yang pasif, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya dukungan dari orang tua. Solusi dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi, maka solusinya yaitu peningkatan pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengembangan kurikulum yang berpusat pada murid, penciptaan budaya belajar yang aktif, meningkatkan sarana prasarana, penguatan peran orang tua yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah.
Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Pertama, penerapan filosofi pendidikan AMONG. Penerapannya yaitu membangun interaksi yang setara dan saling menghormati antara guru dan murid, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, penerapan konsep kodrat alam dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapannya melakukan observasi untuk memahami bakat, minat, dan potensi setiap murid, mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi setiap murid. Ketiga, penerapan konsep Trihita Karana. Penerapannya membangun hubungan yang harmonis antara sekolah, murid, dan masyarakat, menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada murid. Ini merupakan dokumentasi pada saat kami melakukan presentasi pada ruang kolaborasi bersama melalui media Google Meet. Kesimpulan yang dapat kami ambil, dengan memadukan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai luhur kearifan lokal, pendidikan dapat menghasilkan generasi muda yang berkarakter, cerdas, dan berbudaya. Generasi muda ini akan menjadi penerus bangsa yang mampu berkontribusi positif pada pembangunan dan kemajuan Indonesia. Sekian pemaparan saya dalam video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhir kata, semoga tergerak, mau bergerak, mari menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.